Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah di kesempatan kali ini, di Ramadan ini kita bisa berjumpa lagi. Dan ini memang kalau kita rasa kita masih dipertemukan dengan Ramadan itu adalah suatu hal yang sangat kita rasakan sebagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita masih hidup sampai saat ini itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena berarti kita masih punya kesempatan. Kita masih punya kesempatan untuk kita bertobat atau kita memperbaiki diri dari Allah. Dan itu adalah salah satu wujud dari rahimnya Allah kepada umat Islam itu seperti itu. Kita masih diberikan kesempatan hidup, dan itu berarti kita masih diberikan Allah kesempatan untuk memperbaiki diri, tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Nah, kemudian begini teman-teman, kebetulan tadi waktu melaksanakan sholat tarawih itu kebetulan imamnya membacakan sebuah surah yang tadi itu sempat saya lupa surahnya apa. Kalau tidak salah itu surahnya surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat berapa ya? Kita coba cari dulu. Yang ini saya cari dulu. Kelihatannya sekitar ayat 40-an atau berapa gitu. Nah, ini kebetulan ini di surah Al-Baqarah ayat 45. Ayat 45 yang berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, itu ayat 45 sampai ayat 46 surah Al-Baqarah, yang artinya kurang lebih mungkin begini. Wasta'inu itu mempunyai arti dan mintalah pertolongan. Bisabri dengan sabar, artinya dengan sabar, wassalah dan salat. Wa innaha dan sesungguhnya salat itu, jadi wa innaha dan sesungguhnya salat itu lakabiratun adalah sesuatu yang berat. Di sini kabirun itu adalah artinya besar, tapi di sini banyak ahli tafsir itu mengartikan sesuatu yang berat. Salat itu adalah sesuatu yang berat, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya orang-orang yang betul-betul meyakini bahwasannya salat itu adalah memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau kita kita telusuri, kalau kita lihat dari mungkin ketika kita masih belajar dulu itu kita tahu dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita itu begini, bahwasanya kalau ibadah-ibadah lain itu perintahnya melalui Al-Quran. Nah, spesialnya sholat itu perintahnya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah yang masyhur melalui Isra Mi'raj itu ya. Jadi Rasulullah dipanggil Allah untuk menghadap langsung kepada Allah dan untuk menerima sholat ini. Dan ini yang membuat sholat itu adalah suatu hal yang spesial bagi kita, khususnya umat Islam. Kemudian sholat itu juga banyak dikatakan itu sebagai tiangnya agama. Dan memang sholat itu akan menjadi sebuah sebuah ciri khas, menjadi sebuah mungkin ini suatu kenangan yang terindah kita kalau nanti kita sudah di akhirat nanti. Karena banyak riwayat mengatakan memang saat ini ketika kita di dunia itu ibaratnya itu masih tertidur. Nah, bangunnya kapan? Nah, bangunnya nanti ketika kita sudah ada di akhirat. Semua yang kita lakukan baik buruk apa saja itu akan diperlihatkan. Nah, kuncinya misalkan kita punya kebaikan yang banyak misalkan ya. Kuncinya apa? Yaitu kuncinya sholat itu. Bagaimana sholatnya? Kan kalau kita pikir banyak ya, mungkin dari orang-orang non-muslim itu banyak yang punya sifat dermawan, itu kan banyak.
taruh saja ini seperti apa ya, alat-alat elektronik yang kita gunakan mungkin kalau sebagai penceramah, atau mungkin ketika kita berhadapan seperti ini kan kita memakai kamera, memakai pengeras suara, dan itu yang buat siapa? Kebanyakan itu adalah non-muslim, dan itu kalau kita rasakan kan sebagai jariah mereka akhirnya kita itu bisa memanfaatkan untuk ya mungkin untuk berdakwah, menyampaikan ajaran dan seperti itu. Kalau kita hitung itu jariahnya sudah berapa, banyak banget kan. Nah itu nanti kalau sudah di akhirat pun itu juga akan diperlihatkan, tetapi akan ditanya, ini loh amalmu di dunia dulu, dermawanmu di dunia itu segini banyak, tapi passwordnya apa? Tahu nggak? Passwordnya yaitu adalah sholat itu. Makanya di sini di surah Al-Baqarah itu disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sholat itu adalah sesuatu yang berat. Dan kalau kita memang merasakan kan juga kadang seperti itu, entah itu karena kesibukan kita atau karena ya mungkin sifat dasar kita yang malas atau mungkin ya kurang mementingkan, itu akhirnya jadi berat. Nah, dilanjutkan ayatnya ini kan masih, kalau dalam Al-Quran yang saya pegang ini masih ada tandanya lam, itu tandanya masih koma. Nah, siapa orang yang khusyuk tadi, yaitu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yaitu orang-orang yadhunnuna yang meyakini. Dzonna itu adalah sebenarnya arti kata dasarnya adalah mengira-ngira atau prasangka, tapi di sini ditafsirkan sebagai meyakini. Jadi alladzina orang-orang yadhunnuna yang meyakini annahum sesungguhnya mereka, artinya alladzina khasyi'un atau khasyi'in tadi adalah mulaqu rabbihim, mereka akan bertemu dengan Rabbihim, Tuhan mereka, wa annahum dan sesungguhnya mereka ilaihi kepada Rabbnya itu adalah raji'un, mereka meyakini akan kembali. Jadi khasyi'in tadi atau orang-orang yang khusyuk itu di sini diartikan sebagai orang-orang yang meyakini bahwasanya kita atau dirinya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang membuat apa ya? Yang mungkin kita bisa meyakini, menyadarkan diri kita bahwasanya kita sesungguhnya siapapun itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita mohon pertolongan mohonnya dengan apa? Yaitu dengan sabar tadi, dengan kesabaran was-shalah dan melaksanakan sholat. Itu aja yang kita pegang teguh, itu adalah sebagai umat Islam itu. Jangan sampai dalam kondisi apapun kita meninggalkan sholat. Entah itu khusyuk atau tidak, yang penting kita laksanakan sholat dulu. Dan itu adalah sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu teman-teman semuanya yang ya bisa sedikit saya sampaikan karena ya keterbatasan saya sendiri, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Banyak kekurangannya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.